Skandal pemilu 2024, Bawaslu dibidik TKN Prabowo Gibran, Gus Miftah malah bagi-bagi uang. Jadi Bos BM alias Bos terbiasa memang sering membagi-bagi uang untuk saweran. Setuju malah tidak setuju? Jadi uang dari Gus Miftah itu dari bos semua, dari Bos Setuju Anda? Bukan dari. Jadi hampir setiap hari Bos baik pagi sore memang membagi-bagi saweran. Setuju Anda? Betul apa tidak? Ini saya. Sama. Yang gendong saya ini. Gente orang kaya. Viral menang. Siap, Prabowo. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi penyidik. Jadi ini Gus Musik supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Kalau Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu. Atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke. Ya, nggak tahu videonya kayak apa, saya belum cek detail. Tapi laporan ke saya, saat pembagian uang juga pembagian kaos 02. Ada yang ngeliatin kaos gitu katanya, saya belum cek ya. Ya nanti kalau memang benar kita laporkan. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran bakal melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena dinilai tidak profesional. Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Siregar mengatakan, ketidakprofesionalan itu terkait pemanggilan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka untuk diklarifikasi soal kegiatan membagi susu di area Car Free Day atau CFD Jakarta. Ia mengatakan surat undangan pertama yang diterima pihaknya mencantumkan waktu pemanggilan adalah 2 Januari 2023. Surat diterima pada tanggal 29 Desember 2023. Ketidakprofesionalan itu pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023, kata Fritz dalam konferensi pers di Media Center TKN Jakarta Selatan. Bahwa kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Mantan anggota Bawaslu Republik Indonesia juga menyoroti soal waktu penanganan laporan. Ia berkata peristiwa Gibran membagikan susu di CFD terjadi pada tanggal 3 Desember 2023. Kalau mengacu kepada Bawaslu 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran.
Kita bisa melihat apakah 7 hari itu dihitung dari tanggal 3 Desember atau dihitung sejak kapan, katanya. Frit lebih lanjut juga berkata, apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka saat CFD bukan merupakan tindakan kampanye seperti yang diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Yang kami tegaskan kembali adalah bahwa peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pankai mengatakan, dalam peristiwa itu sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu. Pankai membenarkan salah satu aturan yang diduga dilanggar adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Saya sudah katakan bahwa objek pelanggarannya itu sama, gitu. Jadi kalau misalkan di tingkat pusat sudah menangani kasus yang serupa dan kebetulan ini sudah keluar status pelaporannya, tidak ada dugaan pelanggaran pemilu berkaitan tentang bagi-bagi susu tersebut. Di lain pihak, PKB meminta Bawaslu Republik Indonesia tidak takut mengusut Gus Miftah bagi-bagi uang. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu diminta tidak takut untuk mengusut video Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang membagi-bagi uang di Pamekasan, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Mulanya anggota DPR dari fraksi PKB Lukman Hakim mengapresiasi Bawaslu Republik Indonesia yang dinilai proaktif atau tidak menunggu laporan formal dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kegiatan bagi-bagi uang tersebut. Lukman meminta agar perkara ini menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan oleh Bawaslu. Saya juga meminta Bawaslu Republik Indonesia tidak perlu takut mengusut masalah ini, meskipun harus memanggil dan memeriksa figur publik penceramah agama Miftah Maulana Habibur Rahman. Menurut Lukman, menuntaskan masalah ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemilu 2024 bakal berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat dengan sikap tegas Bawaslu. Dia mendesak Bawaslu menindak tegas pelanggaran-pelanggaran pemilu, siapapun pelakunya. Lukman mengatakan apabila nantinya peristiwa itu terbukti melanggar aturan pemilu, maka harus diberikan sanksi tegas dan keras. Menurut saya tindakan mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagi uang atau money politik agar memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah pelanggaran serius terhadap aturan kampanye, menghina akal sehat dan harga diri rakyat dan bertentangan dengan hukum Islam, kata dia. Dalam kesempatan itu Lukman juga menyinggung sematan Gus yang selama ini melekat pada nama populer Miftah. Lukman berharap Gus Miftah belajar bersikap lebih bijaksana dalam mendukung calon presiden pujaannya. Pasalnya Gus Miftah dinilai selama ini berselancar dalam dunia dakwah Islam, maka sangat penting menjaga diri agar tidak mencoreng citra para penceramah agama. Selain itu juga mesti selalu menimbang agar dijauhkan dari potensi memberi pengaruh buruk pada pikiran dan mental umat. Apalagi selama ini dicantumkan gelar Gus di depan nama yang bersangkutan. Terus terang, saya sendiri tidak tahu apakah yang bersangkutan memang punya kepantasan menyandang gelar Gus. Asal tahu saja, Gus adalah gelar istimewa dan keramat bagi sebagian umat Islam. Janganlah akibat tindakan ceroboh satu orang, nama baik para Gus yang lain ikut tercemar di hadapan masyarakat, jelas dia. Lebih lanjut, Lukman berharap semua pihak yang berkampanye menggalang dukungan bagi calon wakil presiden dan calon presiden selalu memedomani aturan-aturan pemilu dan tidak melakukan politik identitas.
demi menjaga kualitas pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebelumnya di media sosial beredar video Miftah membagi-bagikan uang di Pamekasan. Dalam video itu tampak beberapa orang membentangkan kaos bergambar calon presiden nomor urut 2 dalam Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Miftah membantah uang itu dibagikan dalam rangka mengkampanyekan Prabowo. Ia mengaku sedang membantu orang kaya Pamekasan bernama Haji Her untuk bersedekah bagi warga sekitar. Namun Bawaslu belum bertindak atas peredaran video tersebut. Anggota Bawaslu Paudi menyebut Bawaslu sedang mempelajari video tersebut. Selain itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan, Miftah yang membagikan uang ke masyarakat merupakan aktivitas pribadi, tidak berkaitan dengan politik. Nusron juga menekankan bahwa Miftah bukan anggota TKN TKD Prabowo Gibran ataupun partai politik pendukung pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Jadi ini Gus ini supaya tidak menjadi fitnah. Jadi fitnah itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari, ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit, saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her, maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa?